Halo teman-teman semua, video ini adalah video kedua dari trip Bromo. Setelah video pertama yaitu tentang membahas catatan perjalanan dari stasiun Tiga Raksa menuju stasiun Malang. Setelah perjalanan panjang dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Malang, kurang lebih selama 13 jam, akhirnya kita sampai juga di stasiun Malang. Kita tiba di stasiun Malang itu kurang lebih di jam 10 siang atau 10 pagi. Kita berhenti di stasiun Malang Kota Baru, kita naik eskalator menuju pintu keluar barat atau enggak timur. Ini kita juga waktu itu masih bingung. Kita tuh bingung mau turun pintu stasiun barat atau timur karena kita nyari yang enggak muter gitu loh. Nah kalau nggak salah sih ini timur atau barat ya, nggak tahu deh. Pokoknya yang pintu keluarnya itu ada arah ke alun-alun atau bundaran Malang deh kalau nggak salah itu. Pokoknya itulah gitu, Pak. Ya? Pokoknya kita tuh keluar yang pintu keluarnya itu ada patung singa-singanya begitu deh. Nah dari situ kita lanjut nge-grab ke hotel kita. Kebetulan kita check in di jam 2 siang ya Besti. Nah waktu itu tuh hari Jumat. Kita sholat dulu di Masjid Universitas Merdeka Malang kalau nggak salah. Nah sebelum check-in itu kita cukup lumayan lama ya. Karena kita check-in jam 2 siang di Hotel The Himaya Malang. Check-in di jam 2 siang. Sebelum check-in tuh kita kebetulan Hotel The Himaya Malang itu deket dengan nama mallnya itu kalau nggak salah MCP Malang City Point. Dari sholat Jumat kan jam 1 tuh masih ada 1 jam. Ya kita nitip dulu tuh barang-barang. Ya jalan-jalan aja di Mall City Point itu. Setelah jalan-jalan akhirnya kita balik ke resepsionis dan biru rewel pengen buru-buru check in padahal waktunya belum sampai di jam. Ya udah kita main aja gambreng gitu. Dengan yang kalah itu harus nanya ke resepsionis dan kita setting biar biru yang kalah. Ayo wait lagi. Siapa yang nanya bang? Sama ya? Wait dulu. Sama. Yang kalah ini ya, tanya ya. Wait dulu. Wait lagi. Black. Ya. Baba ibu. Abang sebentar. Dibalikin sama dia. Kan abang gak ada temennya sendiri. Iya. Ibu sama baba nggak ada. Kayak gini semua. Makanya ayo cepetan tanya. Ya udah kalau nggak mau nanya duduk sini. Ayo. Sabar nunggunya sabar. Lagi disiapin Sabar. Ayo sini duduk lagi nih. Ayo bang. Kalau nggak mau nanya masih sabar apa enggak? Masih sabar nggak? Udah nggak sabar? Ya udah tanya, kalau udah nggak sabar tanya. Bang itu nanti nyolok loh itu, ada tajam loh tuh. Assalamualaikum mbak, udah jam 2 belum? Udah sabar sini, duduk sini lagi. Main aja Main apa bang? Main apa yuk? Setelah menunggu 1 jaman dari selesai sholat Jumat, akhirnya kita bisa juga check in di jam 2 siang. Sampai Besti. Wow. Thank you. Ini burung bango. Kamu lagi nggak sholat ya? Oh. Sholat. Kita lihat Kota Malang Besti. Kayaknya ini ada kolam renangnya lagi direnov deh bu. Tuh kolam renangnya lagi direnov. Ibu mau lihat. Kolamnya belum jadi bang. Ini dia lantai 11. Buat kolam berenang. Ini viewnya Cinta malam Citilek. Itu gunung tuh. Ibu kamar apa? Kamar Onti belum ready. Wih, gunung pas banget gunung ya? Iya tuh. Gunung apa itu lurusan tuh? Soalnya juga gunung apa? Mana? Oh iya tuh lebih tinggi ya? Keren. Semoga kamar Onti lebih tinggi.
Biar seru. 15. Percaya. Tadi dulu Cok, jangan dirusakin dulu Cok. Nggak jelas. Ayo, 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 ayo. Bu, ayo sekarang. Selamat Ibu Baba. Selamat apa? Selamat datang. Selamat datang. Happy gak bang? Kok abang kayak gelap lampunya nyalain coba yang? Oh udah nyala ya? Sinar. Oh ini nih sinarnya. Wah. Dehimana? Setelah check-in di kamar Abang Biru, kita lanjut ke kamarnya Onti Lisa dan Om Ali. Kebetulan kamarnya terpisah ya. Waktu itu mesennya 2 kamar dan terpisah. Dia kalau nggak salah di lantai 16. Kalau view dari kamarnya Abang Biru tadi, itu kita di sebelah kiri tuh bisa lihat Gunung Kawi. Dan lurusan dari jendela tadi tuh kita bisa lihat Gunung Arjuna. Nah kalau di kamar Onti Lisa dan Om Ali kita nggak tahu ya. Kita cek aja nanti, kita lihat dia dapat view ke arah mana. 5 pak? 5 ya? 16, 17. Ini berlantai berapa? 16? Oh nggak tahu, tadi aja lihat. 16 17 17 nih. Duh. Oh view-nya sebelah sini dulu ya? Anjay, beda. Oh beda ini. Dan ini dia view dari kamar Onti Lisa. Dia tuh lebih nggak ada gunung sih. Dia tuh kayak kota Malang aja. Dan buat hotel dengan harga per malamnya di 300 ribuan menurut gua ya worth it lah. Pertama ya dia tuh deket Mall Malang City Point tadi. Jadi mau ngambil duit di ATM, mau makan, jadi lebih deket aja dan worth it. Maju sedikit tuh ada kampus Universitas Merdeka Malang. Jadi situ juga banyak jajan-jajanannya. Jadi kalau cuman buat ditempatin tidur untuk transit ke Bromo, menurut gua ya hotel ini tuh worth it sih. Nama hotelnya tuh The Himana Malang ya. Setelah kita check in, kita prepare, kita beres-beres, kita mandi, terus kita persiapan buat ke tempat penyewaan jaket. Jadi tuh ke Bromo tuh kita sewa jaket ya. Ya lebih murah aja karena kan kalau beli ya lumayan lah ya, walaupun sebenarnya jaketnya bisa dipakai buat naik gunung juga nantinya kalau beli. Cuman menurut gua yang cuman pengen ke Bromo dan belum ada planning naik gunung lagi, biar ada seragam-seragamnya satu keluarga, ya gua beli atau gua sewa jaket di Kota Malang. Kenapa? Bisa aja sewa jaket di base campnya Exotic Bromo atau base campnya Open Trip kita. Cuman kalau sewa jaket mepet-mepet di waktu kita mau berangkat tuh kayaknya nggak ada pilihan. Tapi kalau kita sewa jaket di Kota Malang ini, kita tuh bisa pilih-pilih nih jenis jaketnya, warna jaketnya, kita bisa pilih-pilih. Nah kita prepare lanjut ke tempat penyewaan jaket. Dari hotel itu kita naik Grab ke tempat penyewaan jaket. Nama sewa jaketnya itu kalau nggak salah sewa jaket Stasiun Malang deh kalau nggak salah. Nah itu memang dia sederetan sama Stasiun Malang dan sederetan juga sama Pasar Klojen. Car Free Day. Ini kita naik Grab dari The Himana Malang, dari hotel The Himana Malang ke tempat penyewaan jaket tuh kalau nggak salah 30 ribuan. Walaupun deket dengan Pasar Klojen, cuman kita nggak ada planning ke sana untuk di sore hari. Pasar Klojen itu ramenya di pagi hari. Jadi kita hari ini atau sore ini agendanya cuman sewa jaket ke tempat sewa jaket Stasiun Malang itu namanya tadi kalau nggak salah ya. Nah dari situ kita ya udah lanjut pulang. Dekat Pasar Klojen. Sewa dulu Besti, sewa jaket biar bisa milih lebih puas. Jangan banyakkan dulu. Cuek. Nanti dikit jari bang. Lagi nyewa jaket guys. Boleh? Kamu itu nanti kalau Iya. Setelah
pilih-pilih ya, tinggal bayar. Di sini tuh harga sewa jaketnya tuh di angka 30 sampai dengan 35. Di sini ada banyak banget, kalian bisa pilih jaketnya mau warna apa aja, ada ukuran apa aja, ada gitu. Makan dulu Besti sebelum pulang nonton timnas. Setelah makan tuh agendanya kita pulang ke hotel terus nonton timnas Indonesia lawan Singapura. Cuman sayangnya kalah. Setelah nonton timnas kalah, kita lanjut prepare, dijemput sama open trip kita tuh di jam setengah 12. Kita dijemput sama dari tim Eksotik Bromo di jam setengah 12. Lanjut ke base campnya Eksotik Bromo. Iya. Paling ini doang nih. Kita tuh pakai private tripnya dari Eksotik Bromo. Nah itu dijemput dari meeting pointnya tuh di Malang kota. Dimanapun kalian nginep di hotel daerah Malang itu dijemput sama dia di kisaran di jam 11 sampai dengan jam 1. Nah itu dijemput tuh menuju ke base campnya Eksotik Bromo dulu. Nah dari situ lanjut baru naik jeep menuju ke area Sunrise Point di Bromo. Nah dijemputnya itu di jam 11 sampai jam 1 dari hotel kita ini di Himana Malang. Itu perjalanan kurang lebih tuh 45 menit sampai di base campnya Eksotik Bromo. Berapa menit Mas? Sekitar 40 menitan. Ini berarti ke base camp ya? Ini saya masih lagi ya. Oke. Booking atas nama Iwan Setiawan. Iya. Ya. Bener ya? Iya. Kita berangkat ya. Oke. Gak ada yang tertinggal barengnya. Insya Allah aman. Dalam perjalanan menuju base camp ini sebenarnya agak was-was juga ya. Karena di tanggal 2 Agustus itu Bromo kebakaran. Itu jadi was-was karena aduh ini kalau sampai kejadian kebakaran otomatis kan pintu masuknya itu ditutup. Ini aja pintu masuk menuju Bromo via Malang itu udah ditutup. Jadi kita masuknya itu nanti lewat via jalur Pasuruan. Itu agak muter ya, itu agak PR banget ya. Ya itu makanya kita deg-degan banget karena dari tanggal 2 Agustus Bromo kebakaran dan pintu jalur menuju Bromo melalui via Malang Lumajang itu ditutup total. Ini jalur apa namanya Mas? Jalan apa? Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. Bogor. Jam segini tuh sepi sini Mas. Iya. Tapi nanti jam 2, jam setengah 3 udah rame. Kalau Sonorek tuh daerah-daerah sini. Apa itu? Sonorek. Iya, dari sini. Kalau kota kan nggak boleh. Iya. Kota ada batasnya. Kalau sini sampai pagi bisa sampai. Setelah menempuh perjalanan 45 menitan kurang lebih kita sampai juga di base camp. Base camp Eksotik Bromo. Tadi tuh kita berangkat di jam 23.50 sampai di jam 00.29. Base camp private trip sama open trip. Open trip di atas. Oh gitu. Kalau tumpuk di sini Mas. Open tripnya sekarang tembus 18 long, berarti sekitar 180 peserta. Wow. Nanti Ini dia base camp. bulan Nataru dia tembus di 250 peserta. Jadi sehari kuota berapa mobil? Di sini Iya, privat. ya privat sekitar 60-an. Kan dibagi dua makanya Pasuruan sama sini. Iya. Sampai kita base camp Eksotik. Jadi saking banyaknya trip dari Eksotik Bromo, untuk yang open trip dan private trip itu ternyata base campnya dipisah. Setelah sampai base camp, kita lanjut ke tempat penyewaan jaket di base camp. Itu tuh kita nyari jaket buat biru yang warna hitam. Sebetulnya ada dia jaketnya, cuman pengen yang warna hitam aja. Biar jaketnya hitam samaan sama Nanti kasih ke kita. driver ya? Jaket balikinnya. Oke, thank you. Setelah sewa jaket selesai, kita langsung diarahin buat briefing sama tour leadernya buat berangkat menuju Bromo lebih awal. Siapa namanya? Fahim Kak. Fahim. Iwan. Fahim. Halo, namanya siapa? Namanya siapa? Oke. Muhammad Abizar Albiru. Ya Siap. Boleh geser ke situ Kak? Boleh. Enak kita briefing juga. Boleh.
Kenapa diarahin berangkat lebih awal? Karena harusnya itu kita lewat jalur Malang. Berhubung jalurnya ditutup, maka kita itu muter via jalur Pasuruan. Dan itu lebih jauh dan menghabiskan waktu bisa 2-3 jam perjalanan. Dari mana nih semua? Dari Tangerang, Mas. Oh, dari Tangerang. Iya. Sebelumnya udah pernah ke Bromo? Saya doang. Oh, masih aja. Oke. Cuman udah 9 tahun yang lalu. Oh, 9 tahun yang Iya. lalu. Jauh. Udah lama ya. Nah, ini requestnya kan Jeep merah ya? Ya. Nanti Jeepnya ini. Oke. Jeep merahnya. Dan nanti kakaknya request juga di spot King Kong ya? Iya. Nah, kalau spot King Kong, kalau memang lumayan agak sepi, itu naiknya lumayan nanjak. Oke. Gitu. Jadi, kalau adik aman? Dibawa ke tanjakan kak? Aman, paling nanti saya gendong. Oh gitu, Iya. ya udah kalau gitu. Soalnya kalau apa namanya premiumnya tuh yang apa agak sepi tuh nanjaknya lumayan. Ya nggak masalah. Gitu Yang nggak penting masalah ya. Ngikutin masnya yang bagus. Saya ikut Oke. nanti kalau masalah bocil ya saya nanti yang gendong. Oke, ya udah. Tapi sih dia biasanya harusnya aman sih, kemarin ke Sikunir juga dia jalan. Oh jalan sendiri, oke. Paling turunnya doang digendong, ngantuk dia. Udah tidur. Udah. Udah, oke. Jadi nanti kita perjalanannya kita kurang tahu, soalnya kan savana habis kebakaran. Iya. Nah kita kurang tahu bahwasannya kita via Malang atau Pasuruan Iya. masih belum jelas juga. Gitu. Kalau via Pasuruan pastinya kurang lebih kita naik jeep 2,5 jam sampai 3 jam. Karena kita muter dari Malang ke arah Pasuruan. Pasuruan ya. Gitu. Nah nanti nyampe Sunrise Point, kan kita jalan kaki ke arah Warung. Iya. Nah, biar dari jeepnya kita parkir agak bawah dan kita jalan kaki ke arah Warung. Iya. Dan kemungkinan nanti di sana juga untuk tempat ibadah Ah. itu minim ada di sana. Karena spot itu memang minim. Kecuali di klik sama Bukit Cinta Iya. masih ada untuk spot untuk ibadah gitu. Mungkin ada nanti di atasnya. Oke. Itu ada mas. Gitu semisal kakaknya mau ibadah dulu. Iya. Nah nanti baru kita jalan kaki ke arah Sunrise Point lagi. Ya. Gitu. Udah jelas sampai sini. Mungkin itu yang aku bisa jelasin. Ya. Untuk kejelasan lain nanti aku jelasin di atas aja ya. Siap. Biar enak gitu. Ya, oke. Gak ada barang tertinggal. Gak ada, aman. Gak ada yang mau ke toilet lagi. Cukup. Aman ya? Aman. Oke. Nanti intinya di setiap spot, di setiap lokasi kak, tolong barang berharganya tolong dijaga. Ya. Karena barang mereka di luar tanggung jawabnya eksotik atau saya Siap. sebagai teliter. Oke, udah jelas semua. Oke. Aman ya? Tadi siapa Kita- namanya, lupa saya. Fahim. Fahim. Apa enggak? Apa kan ya? Oke. Yuk, kakak. Siap. Pegang, Viro pegangin Viro. Namanya siapa ini? Muhammad Abizar Albiru. Kita berangkat. Penjelasan Mas Fahim tuh udah sangat jelas. Dia bilang jalur yang akan kita lalui, trek yang akan kita lalui itu cukup tinggi, cukup menanjak kata dia. Dan kita nggak expect kalau setinggi ini. Sumpah bro, gua gemeter kaki gua pas pagi-pagi tuh gelap itu beneran tinggi. Gua nggak lihat kanan kiri, pokoknya gua fokus jalan ke atas. Dan itu nggak ada tali yang buat dipegang. Biru itu dipegang sama Onti Lisa, digendong naik ke atas sama mas tour guide-nya Mas Fahim. Gua Maneli beneran ngeri banget anjir, nggak expect ternyata jalur hidden gemnya tuh setinggi itu. Setelah briefing selesai ya akhirnya kita berangkat di jam 00.46. Perjalanan ini cukup panjang dan melelahkan ya, karena tadi kita tuh harusnya masuknya tuh lewat jalur Malang atau Lumajang. Nah berhubung waktu itu jalannya ditutup karena kebakaran, akhirnya kita masuk via Pasuruan. Jadi itu dia agak muter. Nah ini bedanya open trip dengan private trip. Kalau open trip itu kita bisa milih warna mobil jeepnya. Terus yang kedua, kita bisa milih juga spot sunrise point-nya. Dan kita juga bisa milih tour guide-nya juga. Hari ini tuh tanggal 8 Agustus. Bener-bener rame banget karena yang tadinya bisa masuk via Malang muter semua lewat jalur Pasuruan. Ada juga lewat Probolinggo. Nah ini kita via jalur Pasuruan masuknya. Dan ini kondisi di jam 2.30 dini hari. Desa Wonokriting.
perjalanan ke Bromo kali ini cukup seru karena kita itu make private trip dari Exotic Bromo yang menurut gua mereka itu cukup profesional. Kenapa bisa dibilang profesional? Karena pada saat itu kondisi Bromo itu lagi kebakaran, yang artinya pintu masuk melalui via jalur Malang atau Lumajang itu ditutup. Di mana rutenya Exotic Bromo itu mereka masuk melalui via jalur Malang dan Lumajang. Yang waktu tempuhnya sebenarnya kalau lewat situ cuma 1,5 jam. Berhubung jalur itu ditutup, kita harus masuk via jalur Pasuruan, di mana waktu tempuhnya itu bisa 2-3 jam lebih. Cuman kita nggak dibebanin tambahan biaya apapun, walaupun rutenya itu muter. Dan menurut gua perjalanan bersama Exotic Bromo seru dan terstruktur. Waktunya juga nggak terlalu diburu-buru, dan tour guide dan fotografernya itu profesional semua. Jadi menurut gue sangat-sangat worth it sih. Kalau lu yang baru ke Bromo, better pakai open trip atau private trip dari Exotic Bromo ataupun yang lainnya ya. Terserah kalian. Dan ini kita akan masuk ke wilayah TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan ini kita sudah memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau biasa disingkat TNBTS. Memasuki kawasan, lalu mobil jeep kita parkir di bahu jalan karena jalannya juga sudah mulai padat. Kita itu sampai di kurang lebih di jam 3 lewat 18 menit. Kita turun dari mobil jeep, lalu jalan menuju tempat warung yang Mas Fahim sampaikan tadi. Itu kita dari jeep naik sedikit biar kita turunnya tuh nggak kemacetan. Jadi kita turun jalan menuju ke warung untuk ngeres sebentar sambil nunggu azan subuh. Setelah azan subuh, kita lanjut lagi perjalanan menuju Sunrise Point. Di sini kondisi biru tuh masih aman ya, dia tuh masih mau jalan. Cuman jalannya langkah bocil itu ya sangat pendek ya. Jadi kayaknya kalau nungguin dia jalan lama deh. Ya jalannya juga macet, akhirnya biar aman ya dia kita gendong. Bulannya belajar bawa keril saya itu sah. Berapa kilo yang biru yang berapa? Enteng itu mah. Belajar bawa keril. Masya Allah, bulannya bagus, bintang-bintangnya bu. Awas. Ibu, mantap. Aduh, gak pernah olahraga. Nah, ngikutin rombongan anak muda loh, syukurin. Istirahat dulu dia. Duduk sini yang. Nih. Ngapa ya? Duduk sah. Mau minum?
Jadi sebenarnya dari tempat parkir itu kita sebenarnya masih bisa naik jeep ke atas, cuman biar nanti pulangnya nggak kejebak macet, mendingan kata Mas Fahim itu kita turun terus jalan. Dan ini tuh apa sedang memperlambat waktu aja biar mengatur napas sebenarnya. Jadi alibinya makain sarung tangan biru. Dan itu lama banget, makin sarung tangan tuh lama banget. Padahal dia tinggal makein doang. Ya ini adalah jempolnya masuk ke telunjuk lah. Emang ibunya ini apa namanya ngide aja biar duduknya agak nyantai lebih lama. Karena kita tahu dia pasti ngap banget, cuman gengsi. Ini belum dapat kocak. Ini turun dulu bang. Yang penting selimut dulu. Enggak kan sambil nunggu kan, sambil istirahat benerin dulu aja. Bibirnya berdarah, kering banget sih. Kan tadi pakai lip balm. Iya kering lagi nih. Dan Ayo Li, harus bisa lo. tahu tangannya nih cari sendiri. Cari sendiri sih bang. Dah. Nah, Gendong belakang aja mau nggak? Gendong belakang. Kontinya nggak kelihatan. Hah? Ya udah, gendong belakang. Berdiri bang ya, berdiri bang. Ibu pegangin ini bang. Nah. Ya. udah anggap aja keril sah. Udah kamu sini nyantai sama aku, dia biarin tuh ngepas tinggi. Belah mana katanya? Apa sih tuh? Atas yang ini. Kayaknya iya. Bisa keren bisa. Nggak ada bukan bebe. Hah? Bebenya nggak ini. Ideal dia. Nyantai aja yang atur nafasnya. Dia tuh mah para pelari yang biru, Lisa, Ali pelongo ge. Masih muda. Awas yang ngananin yang. Awas yang. Ini menepi dulu yang. Ayo maju. Tuh, selaknya masuk tuh. Ayo, jalan. Nebeng aja ya, Ge. Satu lagi tuh depan. Ayo. Depan mobil kuning. Jadi ini tuh jalannya sempit. Nah, Nelly tuh mungkin capek ya. Maksudnya dia tuh harus maju jalan ke depan mobil yang kosong gitu. Karena kalau dia berhenti di pinggiran parkir mobil Jeep itu, badan dia pasti kesenggol karena ya So beautiful. ya gede. Pasang. Macet. Nah, ini sampai juga di warung-warung buat kita ngeres sebentar, buat minum kopi, teh anget sambil nunggu azan subuh. Dan di sini Di mana yang? Ibu Biru, Onti, Omali pada makan mie. Gua sendiri nggak makan karena pasti ngap banget. Sini. Tapi kayaknya harga Indomie di sini tuh kalau nggak salah 20.000 deh. I'm speaking English. Duh, kelipan. Bromo itu jadi salah satu wishlist destinasinya orang-orang luar. Jadi di sini tuh banyak banget wisatawan asing. Wisatawan mancanegara. Saya dulu aja. Hai, saya tempat. Tuh.
Dan trip kali ini Biru tuh bener-bener full digendong, bener-bener full digendong. Gak kayak trip sebelumnya di Sikunir dia tuh jalan. Ini bener-bener digendong, untung ada ontinya. Kita ngeres sambil nunggu azan subuh, habis itu lanjut trekking lagi via jalur Bukit Kedalu atau bisa disebut juga Sunrise Point Bukit King Kong. Di sini ada Mas Fahim sebagai tour guide kita as a photographer. Dia tuh udah kayak teman aja, asik, santai, nggak yang ngeburu-buruin juga, walaupun jalannya langkahnya cepet banget sih. Mungkin segini aja dulu video kita kali ini. Kita lanjut di next video dan kita tunggu keseruan di video selanjutnya. Thank you.